Halo, selamat sore. Nama saya Widi Esmarto Diharjo. Nama lengkap saya, nama panggilan saya Widi. Saat ini profesi saya sebagai seniman kontemporer Indonesia. Fokusnya di bidang art contemporary dengan material on paper. Saya mendalami artist profesional sudah hampir 20 tahun. Pameran tunggal pertama saya itu 2009 di salah satu galeri internasional di Bali, namanya Ganesha Gallery, Hotel Four Seasons. Jadi di dalam Hotel Four Seasons itu ada galeri namanya Ganesha Gallery. Itu yang pengen saya ceritakan adalah tonggak ketika bagaimana sebuah karya saya on paper diterima menjadi sebuah karya seni. Karena saya secara background saya kan bukan dari seni murni, sehingga saya perlu akselerasi, sehingga saya penyesuaian itu. Penyesuaian itu sendiri saya lakukan selama hampir 9 tahun, 8-9 tahun di Bali. Begitu saya masuk Bali, saya memutuskan untuk menjadi seniman. Background pendidikan saya di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Bandung, tahun 95 hingga 2001. Tahun 2001 saya lulus dan beberapa saat saya mencoba untuk peruntungan di Jakarta, Bandung dan sekitarnya, tapi saya merasa belum sreg untuk hidup di bagian desain atau di bagian broadcast, desain dan PH. Makanya saya memutuskan untuk menjadi seniman. 2001 saya hijrah ke Bali dengan satu tekad, saya memang pengen benar-benar menjadi seorang seniman. Itu perjalanan di awal. Di Bali 2002, di awal banget saya memang punya sebuah tekad bahwa saya akan menjadi seorang seniman. Pertanyaannya, kenapa pilihannya Bali, bukan di Jogja, di Bandung atau di Jakarta? Karena menurut saya Bali adalah sebuah, utamanya Ubud buat saya, karena saya hidup di Ubud, adalah sebuah tempat di mana kita bisa berkarya total, berinteraksi dengan sesama seniman, bisa ketemu langsung dengan art lover, bisa ketemu langsung dengan galeri, dan bagaimana di Bali itu sangat menunjang, atmosfernya itu sangat menunjang. Singkat cerita, dari 2002 sampai 2009 saya keterima di ceker jam berapa? Jam 4. Oh, macam. Saya keterima di salah satu galeri dan itu menjadi tonggak saya menjadi ini. Tapi ya apresiasi tangan juga tadi itu perjalanan panjang mentransform dari seorang kebiasaan desain, seorang industri kreatif menjadi total seniman. Itu buat saya lebih berasa perjuangannya. Pilihan Bali karena saya suka Bali, saya langsung bisa ketemu dengan orang dari berbagai negara. Saya bisa langsung menunjukkan, dan memang atmosfer Ubud Bali itu sangat mendukung untuk menjadi seniman saat itu. 2009 menjadi tonggak pertama pameran tunggal saya dan menjadi langkah yang sangat baik buat saya untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. 2009 pula di saat pameran tunggal pertama itu saya menyatakan yes, I'm an artist. Semenjak hari itu saya menyatakan ya, saya seorang seniman, hidup dari art, hidup untuk art, dan berperspektif bermimpi ke depannya sebagai artis seniman. Nah, dari 2009 lah itulah saya mulai perjuangannya hingga saat ini. Gitu. Terus apa sih tujuan Om Widi sendiri buat jadi seniman itu, tujuan utamanya? Yang pertama pasti saya suka dulu kan. Saya cinta dulu dengan pekerjaan ini. Dan saya meyakinin apa tujuan saya menjadi seniman, karena
saya meyakini juga bahwa dengan art, dengan seni, saya bisa ketemu siapapun. Saya pertama pasti mengekspresikan keinginan-keinginan saya, mengekspresikan ide-ide saya, merespons segala ruang, peristiwa, dan tempat dalam art. Ekspresi kebebasan. Di samping saya suka dengan pekerjaan itu, di samping saya mencintai pekerjaan itu, dan kebetulan pula saya kuliah di Fakultas Seni Rupa. Dan kedepannya apa sih tujuannya? Ya karena dengan art saya bisa kemana-mana, saya bisa ketemu dengan siapapun, saya bisa bertemu dengan siapapun dalam posisi sangat percaya diri. Karena menurut saya art adalah alat diplomasi yang paling soft, lunak tapi kena. Apa bagian favorit Omidi ketika melukis? Pada saat mengarsir, karena saya menggunakan art on paper yang diarsir. Nanti insert aja karya-karyaku, dilihat, kamu cek. Tapi jadi saya tuh sangat mencintai dunia arsir. Jadi dunia yang tadi pertanyaan kamu apa yang paling mengenakan, mengasyikkan, itu pada saat mengarsir saya bisa lupa segalanya. Berarti bisa kayak apa ya? Meditation. Karya dari Omidi itu kebanyakan emang ada arsirannya tuh. Kayak art style gitu. Bukan. Jadi saya menyatakan I'm artist, art on paper dengan arsiran. Itu saya declare di awal, sehingga semua karyaku selalu ada arsirannya. On paper, kertas-kertas bekas, tiket-tiket bekas, semuanya kertas-kertas bekas. Itu memang menjadi konsep saya. Nah, hal yang menarik ya ternyata dengan mengarsir itu saya menemukan bentuk yang beragam. Saya menemukan banyak sekali peluang-peluang baru. Dalam artian gini, saya banyak sekali menemukan kesempatan dengan melukis itu. Dengan art on paper apalagi. Tantangannya adalah berkarya art on paper ketika karya art on paper itu sedikit sekali digeluti oleh seniman. Karya bukan gambar ilustrasi ya, tapi art, lukisan yang menggunakan kertas. Oh iya, gaya saya adalah abstrak ekspresionis, dan itu sangat jarang dilakukan di dunia kesenian lukisan. Di situ pula lah tantangan buat saya untuk mengeksplor art on paper. Selama menjadi artis gitu, berapa banyak event-event yang diikuti dan apakah event-event tersebut berkaitan dengan art yang on paper itu atau ada yang berupa pertunjukan atau pertunjukan gitu? Di awal karir saya disiplin untuk selalu punya jadwal pameran tunggal. 2009 sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun setelah 2009. Berarti 2019 lah ya, 2020 atau sebelum itulah. Jadi saya punya rasa disiplin bahwa dalam waktu 1 tahun saya harus pameran tunggal. Itu fokusnya. Pameran tunggal di Bali, di Jogja, di Jakarta ataupun di Bandung. Nah, kemudian karena mendisiplinkan diri itu akhirnya saya bertemu dengan hal-hal, dengan pihak-pihak di luar karya seni rupa yang mengajak berkolaborasi, misalnya musik, misalnya pertunjukan, misalnya pembacaan narasi atau naskah atau sastra. Itu setelah 10 tahun saya sering berpameran tunggal. Mulai bermunculan nih orang mengajak kolaborasi. Akhirnya di tahun 2018 itu saat pertama secara profesional saya berkolaborasi dengan sebuah novel. Bagaimana sebuah seniman itu, bagaimana sebuah karya itu menerjemahkan sebuah novel ke dalam karya. Prosesnya novel itu dibaca dan kemudian saya melukis. Itu awal mula di mana saya sudah mulai membuka tangan, membuka pintu untuk pihak main pihak luar untuk berkolaborasi dengan saya. Itu awalnya.
Dari situ mulai bermunculan tuh art collaboration. Kemudian ketika itu semakin keseringan, akhirnya saya bikin sebuah event namanya Kidung Semesta. Kidung Semesta itu berawal dari tadi itu, keinginan saya karena keseringan diajak kolaborasi, ya udah gue jadiin sekalian. Akhirnya justru saya mengarrange sebuah event kesenian kolaboratif. Ada art, ada lukis, ada musik, ada tari, ada pembacaan puisi, ada itu di dalam satu ruang, di dalam satu momentum itu. Jadi terhitung semenjak 2018 saya sudah mulai berkolaborasi. Kemudian dari hasil kolaborasi itulah saya menemukan sekali banyak peluang. Saya menemukan banyak sekali keunikan. Ternyata gerak tari itu bisa dilukis. Ternyata suara itu bisa dilukis. Ternyata membaca puisi itu bisa dilukis. Terus berlanjut dari kota ke kota, dari ini bahkan saya pas ada kesempatan keliling Eropa, ada pengamen di Berlin saya lukis, dia menyanyikan. Pada saat di Praha ada orang main biola, saya lukis. Terus pada saat di beberapa negara, oh ternyata bisa itu. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi kebiasaan baru. Seperti dalam 2 kali ini saya kemarin jadi Kidung Semesta itu menjadi awal terbentuknya sebuah proses kolaborasi itu pada saat pandemi. Tapi saya tidak mungkin membuat sebuah kolaborasi dan tidak berkelanjutan. Sayang, saya sudah mengumpulkan banyak sekali cabang-cabang, ranting-ranting gitu. Kalau tidak saya jadikan besar pohon itu, akhirnya setiap 36 hari sekali saya berkolaborasi. Setiap 36 hari sekali saya berkolaborasi dengan, yaitu tadi ada penyanyi, ada pemain saksofon, ada penari dari manapun lah ya, ada musician gitu. Yang paling akhir adalah hari ini saya ada di Bedok Art Festival Internasional. Saya akan berkolaborasi dengan tari, saya akan berkolaborasi dengan musik. Dan kemarin di ICAPAS, di International Conference Asia Pasifik, saya juga berkolaborasi. Dan sebelumnya juga Kidung Semesta dari 2 tahun yang lalu sudah bergerak. Itu yang buat saya menjadi sesuatu yang baru. Karena dengan berkolaborasi itulah saya mengerti, saya memahami, saya menerima orang lain di luar seni rupa. Yang hasilnya justru kolaboratif itu jauh lebih bagus gitu. Semacam jejak juga sih gitu. Jadi ya I love this work gitu. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Aku masih lama nggak? Berapa menit lagi? Ntar kabari ya. Selanjutnya tujuan dari event art festival ini atau berapa? Sorry? Jadi tujuan Bedok Art Festival ini apa? Oh, jadi sebenarnya kami diundang setelah salah satu teman dari sini adalah menyaksikan beberapa kali Kidung Semesta. Dan ini sesuatu yang menarik. Ketika tari, musik, dan seni rupa bisa dalam satu panggung. Terus kami diundang di Bedok Art Festival ini. Karena Bedok Art Festival ini utamanya kan di seni tarinya, di seni pertunjukan. Dan mungkin dalam kacamata mereka ini menjadi sesuatu yang baru. Sehingga kami ditarik. Ini event pertama saya bergabung di festival internasional yang dibikin di Jogja. Ini kan sudah kesekian kalinya ya, sudah lama gitu kan. Saya kan baru di belakangan. Ini juga hasil dari kemarin saya ada di ICAPAS. Gitu. Biasanya event ini diselenggarakan di mana aja sih? Kalau Bedok ya sini, karena Sungai Bedok itu ada di belakang. Berarti kalau BAF ini Ya, Bedok Art Event ini, karena ini rumah ini adalah studio tari, dan belakang adalah Sungai Bedok. berarti selalu di sini. Yes. Kalau yang Kidung Semesta itu Kidung Semesta berawal dari Serambut Widi, Ubud, terus baru beberapa kali sih keluar dari studio. Tapi dengan mengusung konsep, jadi selalu ada Kidung Semesta, Serambut Widi,
main di mana itu. Contohnya kemarin main di Pasar Sarjana Isi, hari ini main di sini. Sebutannya masih Kidung Semesta. Jadi Kidung Semesta bisa bermain di Serambut Widi ataupun di luar. Kondisional. Kalau buat PKF ini dilakukan setiap kapan? Setiap setahun sekali. Di setiap tahun sekali tahun sekali itu senimannya itu apakah selalu beda atau selalu mendatangkan seniman yang sama? Beda. Dia selalu open call gitu, selalu mengundang seniman-seniman partisipan dari seluruh dunia yang concern di bidang sari. Jadi memang ini sebuah event reguler yang sangat menarik karena melibatkan keterlibatan masyarakat sekeliling. Karang Taruna, bapak-bapak lokal, dan dari mana-mana. Gitu. Ketika Audi sudah apa ya, sudah mentok buat menggambar itu, apa sih yang dilakukan? Biasanya saya jalan-jalan. Kebetulan rumah saya kan di sekitar sawah. Biasanya jalan-jalan ke sawah atau diam saja. Diam di meja kerja, memegang aja sesuatu apapun di luar menggambar. Saya pegang aja apa sesuatu, misalnya jalan nemu buku, buka-buka nemu kayu, bikin kopi, ya rehat jeda sebentar. Atau saya duduk aja di studio, tapi tidak melakukan proses berkarya. Kadang-kadang saya seperti itu. Kemudian siapa sih seniman favorit Omidi itu, kayak yang wah ini cocok ini gambarnya? Dulunya tidak ada pada saat awal saya meniti karir, karena favorit saya ya saya. Buat saya itu seniman besar. Tapi setelah aku jalan-jalan dan ngeliat referensi, ada seniman dari Spanyol namanya Antoni Tapies. Nanti kalian bisa google Antoni Tapies. Hampir sama ketika ternyata dia merespon benda-benda di luar art, benda-benda keseharian menjadi sebuah karya seni. Itu menarik betul. Gitu. Terakhir Om, ini kan berarti memasuki fase baru art festivalnya Om Widi gitu. Yes. Di mana kolaborasi itu menjadi suatu hal yang kayak harus dilakukan atau setidaknya dilakukan setiap tahun gitu. Nah itu untuk selanjutnya apakah tetap untuk berkolaborasi atau seperti melakukan pameran tunggal gitu? Jadi dua-duanya sudah saya lakukan. Pertanyaan terakhir. Jadi dua-duanya sudah saya lakukan. Saya masih ini pernyataan lain. Dua-duanya sudah saya lakukan. Saya tetap melakukan jadwal. Saya punya jadwal pameran tunggal dan saya tetap melakukan Kidung Semesta sebagai proyek kolaboratif saya. Saya membuka dua peluang itu. Toh dengan karya kolaboratif saya menghasilkan karya juga. Jadi menurut saya tidak perlu dipilah karena kembali lagi dua-duanya menghasilkan sebuah karya. Aku minum ya. Begitu. Pertanyaan terakhir udah cukup. Ya saya pengen pesan, kalau mau jadi seniman, love what you do what you love. Lakukan apa yang kamu cintai apa yang kamu lakukan dengan hati dan kepasrahan. Pasti dia akan menjadi penolongmu. Terima kasih. Saya Widya Sumarto Diharjo buat teman-teman semuanya. Terima kasih.